kemarin akhir pekan kemarin hari Sabtu kita wawancara Mbak Cici, Oh iya iya. koordinator divisi penanganan pelanggaran Bawaslu DIY. Iya iya. Iya. Mbak Cici waktu itu menyoroti terkait dengan potensi atau tantangan terbesar di Mm, pilkada di masa pandemi ini adalah politik uang. oke, oke. Mengingat di masa kritis ini banyak bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah, Iya iya. kemudian dimanfaatkan oleh calon. Iya. Nah, seberapa besar potensi itu terjadi Ya, dan bagaimana cara pencegahannya yang dilakukan oleh iya iya. Kalau Bawaslu? dulu misalnya kita ibaratkan kalau money politik itu potensinya levelnya misalnya taruhlah indeksnya 4 gitu ya dari 10 skala misalnya ya. Ya sekarang mungkin bisa jadi 6 atau 7 ya. Artinya memang Lumayan dong, potensinya signifikan ya. lebih tinggi. Karena kita kan menggunakan apa asumsi bahwasanya sekarang dengan masa pandemik ini COVID ini kan kita tahu juga punya dampaknya luas termasuk sektor ekonomi ya. Nah, sektor ekonomi ini kan terasa banget ya kemampuan daya beli atau kemampuan ekonomi masyarakat menurun. Nah, kalau seandainya kemampuan masyarakat yang menurun ini dan mereka lagi butuh uang misalnya atau barang untuk kelangsungan hidup sehari-hari ya, ketika nanti misalnya di dalam kontestasi ini ada kandidat yang memanfaatkan ruang kebutuhan celah ini untuk memberikan money politik atau politik transaksional ini, maka peluangnya kan makin besar. Mungkin orang yang kemarin ini kan pendekatan ekonomi ya. Kalau orang kemarin misalnya punya uang 500.000 di mengisi 100.000 nggak butuh. Nah sekarang dengan adanya COVID ini mungkin dia kemampuannya nggak 500.000 lagi, tapi mungkin kemampuannya 100.000. 100.000 mungkin untuk bisa hidup. Kalau ini misalnya kita berbicara orang-orang yang hidupnya tergantung dari penghasilan harian ya. Ya itu kan wah ini uang sekarang misalnya saya punya 100.000. Nah sekarang diiming 100.000 mungkin peluang untuk tergodanya lebih besar. Nah jadi kita mengapa kita meyakini politik uang sekarang ini potensinya lebih besar ya karena tadi ruang kebutuhan masyarakat akan kebutuhan ekonomi itu juga makin besar. Nah ini kalau dimanfaatkan oleh kandidat yang menggunakan cara-cara yang eh, melanggar aturan ini memang bisa mengancam pelaksanaan pilkada. Nah kalau kita sih memang strategi yang ingin kita mainkan ya ini karena di masa daring ini ya ini kan orang satu sisi juga bermigrasi dan semula offline ketemu sekarang banyak online ya kita rencana akan membuat konten-konten ya yang media campaign berbasis digital yang lebih banyak lebih masif memanfaatkan ruang-ruang masyarakat yang sudah bermigrasi ke daring juga gitu supaya ada kesadaran dan edukasi ke arah sana. Yang kedua juga ini yang kita anggap cukup jadi semacam prioritas atau andalan adalah membangun basis-basis gerakan untuk melawan politik uang. Karena kita meyakini politik uang itu kalau dilawan sendiri-sendiri mungkin susah ya. Di tingkat masyarakat grassroots kita nggak berbicara di lingkungan aktivis ya. Kalau di lingkungan aktivis mungkin agak gampang. Tapi kalau di lingkungan grassroots, misalnya diminta nggak ngambil kalau ada politik uang, tapi tetangganya ngambil. Ya, dia bisa iri lah. Kalau tetangganya ngambil, saya juga akan ngambil dong. Peluang itu akan gede. Tapi kalau itu jadi gerakan semua semua masyarakat di suatu wilayah ya itu berkomitmen mendeklarasikan dirinya kita tolak politik uang kita ingin calon yang berkualitas bisa menawarkan visi misi program yang bagus yang untuk bisa membangun masyarakat di sana ya besok kalau kalau terpilih ya nah kalau misalnya ada gerakan-gerakan seperti ini mungkin satu sisi kandidat akan mikir ya kedua kalaupun ada nanti godaan diberikan, mungkin juga akan mikir, wah nanti kalau saya diketahui oleh tetangga gimana, padahal kemarin sudah sama-sama deklarasi gitu kan. Nah, paling enggak nanti bisa dilaporkan atau mungkin bisa dikucilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita kan sudah ada dulu nih, di pemilu ada 40 desa Pemilu tahun lalu banyak pemilu tuh, Mas. 2019 ya. Ah, 19 banyak. Dan ini meskipun kemarin tersebar di 5 kabupaten kota, sekarang ini hanya 3 kabupaten kota, rencana
dan sebagian sudah kita aktif lagi gitu ya. Sebagian memang ini juga berkolaborasi dengan masyarakat sipil, termasuk juga dengan kampus ya, seperti UMY ini yang di Bantul ini sudah running lagi di Murti Gading itu sebagai basis ya. Ya itu kita kuatkan lagi. Kemarin kita lagi ada pertemuan mengenai gerakan anti politik uang di desa itu dan mengevaluasi yang sudah terjadi di pemilu kemarin, dan itu menjadi starting point untuk kita mengembangkan dan membangun gerakan politik uang lagi di masa pandemi ini. Nah, ini bagian dari strategi kita ya, termasuk kita juga rencana ini yang belum tercapai juga ya, ingin mendekati tokoh-tokoh tertentu ya, tokoh-tokoh yang kita anggap berpengaruh ya, apakah itu tokoh struktural, misalnya kalau dulu gubernur juga sudah, dan ini rencana sudah kita ajukan ya, juga kepengennya kita ada tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh budaya dan lain sebagainya yang kita minta endorsement lah kira-kira seperti itu untuk melawan salah satunya praktek politik uang dalam pemilihan. Nah ini itu yang mungkin kita akan lakukan, Mas. Siap. Jadi perlu digarisbawahi untuk pemilu berkualitas buat nanti masyarakat di 3 kabupaten yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi daerah, tolak politik uang. Iya enggak? Ya. Karena politik uang, terlalu murah harga sebuah kualitas kontestasi pilkada untuk dibayar seperti itu. Jadi jangan pernah ngambil, gitu Mas ya. Betul sekali, Mas. Untuk menghasilkan kepala daerah Anda di periode ke depan yang lebih bagus, gitu. Padahal gini loh, nggak main-main loh ini. Mbak Cici kemarin ngejelasan. Sanksi bagi kasus politik uang, baik pelaku maupun penerima, ini pelaku dan penerima loh ini, bukan hanya pelaku aja ini penerima yang dikena ini. Ancaman pidana minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Sedangkan dendanya sebesar 200 juta hingga 1 miliar. Nah, gimana? Dapat 100 ribu didenda 200 juta. Boncos tuh. Nah, untuk mengatasi itu salah satu community base ya. Community base yang ada di masyarakat ini kemarin sudah banyak dilakukan di Pilkada 2019. Tantangan terberatnya apa sih Mas untuk membentuk community base itu? Karena frekuensi masyarakat jelas berbeda dari satu yang lainnya.